Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Henry. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat Sampai juga ya. Iya. Nah, pemirsa Kis-Kisi, saat ini saya sudah bersama Pak Henry, pengusaha madu, Pak ya, yang berlokasi di Cibubur Mansion, Blok F6 nomor 9, Pak ya. Betul. Boleh kita tanya-tanya ya Boleh. tentang, tapi sebelumnya baiknya kita Sesuai protokol kesehatan, Pak. protokol kesehatan. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Pak Henry, sebelum saya tanya-tanya madu nih, di depan saya ini ada hal yang menarik nih, apa, Pak? Jadi ini salah satu kotak kemasan madu kita. Untuk souvenir, kita ada dua opsi nih, ada yang dari kayu, kemudian ada juga dari kulit sintetis. Nah, untuk yang kayu ini kita adakan water base juga. Kita oleskan untuk kayunya. Berarti madunya itu masuk ke dalam kemasan ini. Betul. Kenapa alasannya? Maksudnya menggunakan kemasan yang mungkin menurut saya beda dari yang lain. Ya, betul, karena memang pasar kami adalah corporate awalnya. Jadi ini peruntukannya untuk souvenir. Jadi si madunya kita masukin ke botol, kemudian botol sendiri dimasukin ke dalam kotak kayu. Kemudian baru nanti kita kasih logo Imago-nya kita. Oke, kan namanya Imago ya produknya. Betul. Oke, ngomong-ngomong, mulai usaha madu Imago ini dari tahun berapa? Kita mulai usaha Imago sebetulnya dari tahun kemarin, 2019. Sebelumnya sih sebetulnya kita jual madu juga tapi tanpa merek. Tapi yang udah ada Imago-nya start dari 2019 bulan Maret. Gitu. Backgroundnya pengusaha atau? Saya sih background sebetulnya pekerja. Jadi 2 tahun yang lalu saya baru resign dari kantor dan mulai fokus di usaha. Seperti itu. Alasannya kenapa? Saya mau pilih usaha madu maksudnya. Jadi sebetulnya karena memang madu ini juga ada herbal yang sehat ya. Kemudian setiap hari juga saya konsumsi. Jadi sebelumnya saya coba tawarin ke teman-teman yang tanpa merek dan mereka antusias banget itu untuk produk madu ini. Kemudian saya berpikir kenapa nggak dijadikan lahan usaha untuk kami gitu kan. Tapi kita coba cari pasar yang berbeda. Kita cari niche market. Ya kita peruntukan sementara waktu itu untuk corporate market seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong, ini kan madunya kelompok madu apa namanya? Jenis apa? Jadi ini madu hutan, lebahnya dari Apis dorsata. Jadi memang lebah ini jenis lebah yang tidak bisa diternakan karena memang hanya berada di habitatnya di hutan. Dan kita ada 3 varian, ada yang sweet, itu dari Sumbawa dan Kalimantan, juga ada yang hitam, agak pahit, itu dari Mahoni, dari Jawa Barat. Oke, dari ukuran kemasan? Kemasan sebetulnya kalau untuk yang corporate, untuk souvenir kita yang 350 ml. Cuman ternyata banyak permintaan nih dari pasar retail, dari keluarga, mau dong yang kemasannya lebih besar gitu kan. Akhirnya kita create lah kemasan yang 1 liter. Dan so far sih alhamdulillah feedbacknya juga bagus dari retail market ini. Oke, boleh dong dikasih tahu produk-produknya? Boleh. Seperti apa dan ukurannya? Boleh, silakan. Ada di mana, boleh Pak? masuk ke dalam. Ada. Oke, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, mari. Oh, ternyata ini nih yang buat saya sama pemirsa penasaran nih, madu produk dari Pak Henry. Nah, ini Betul. apa aja nih, Pak? Ceritain dong, Pak. Produk mulai dari packagingnya kan beraneka ragam nih. Iya. Mulai dari variannya dulu deh. Kayak ini deh, ini Pak ya. Ini apa nih, Pak? Ini Imago Detox Honey apa nih? Betul, jadi ini varian terbaru kita. Jadi ini baru launching sebetulnya 2 bulan yang lalu nih, sejak pandemi corona. Jadi kita terpikir kenapa kita nggak produk minuman herbal yang praktis, tinggal langsung dikonsumsi sama pelanggan gitu ya, tapi sehat. Sehingga kita berdasarkan referensi dari beberapa resep pakar gitu ya, kita akhirnya keluarkanlah Detox Honey. Ini dari madu putih, madu Sumbawa. Oke. Kemudian dicampur dengan lemon. Jadi kita ada bulu-bulu lemonnya ya, dan kulit lemonnya juga ini bisa dimakan karena enak.
Oh. gitu. Terus juga kita campur dengan jahe merah dan kayu manis. Oh gitu. Jadi insya Allah sih sehat dan segar. Oh, berarti yang dalam-dalamnya bisa dimakan juga Bisa nih? dimakan dan itu enak gitu ya. Karena banyak yang belum tahu kok, oh, emang bisa dimakan ya kulit lemon. Bisa, dan itu bagus ternyata, kaya antioksidan, bagus untuk kulit. Seperti itu. Oke, ini juga banyak ada manfaat-manfaat juga Pak ya, untuk Iya. pencernaan, imunitas, energi dan sebagainya. Nah, kemudian kita beralih ke produk lainnya Pak. Yang tadi ini, yang tadi Bapak singgung ya, ini apa tadi? Ini madu putih Sumbawa. Oke, Ya, ini memang madu manis tapi tidak terlalu manis. Jadi kan banyak nih pelanggan yang saya suka madu tapi nggak suka yang terlalu manis. Nah ini cocok madu putih. nah ini warnanya yang agak berbeda nih, ini hitam Pak. Ini apa Pak? Iya, kalau ini memang dari warnanya kan hitam. Iya. Rasanya pun memang sedikit pahit karena ini dari mahoni. Jadi lebahnya itu mengkonsumsi memang berada di area mahoni. Oh. Sehingga rasa yang yang dikeluarkannya pun memang agak pahit sesuai dengan rasa mahoni. Tapi ini bagus untuk kesehatan, terutama untuk senior citizen atau yang udah sepuh atau yang sudah habis operasi gitu kan, atau yang penderita diabetes. Oh, oke. Gitu. Oke, nah kemudian dari sisi ukuran-ukuran juga bervariasi Pak. Ini ada ukuran yang apa sedikit kecil ya. Tuh. Kemudian kita beralih ke sini deh Pak. Ini yang dari tadi mencuri perhatian sini Pak. Ini mengenai Ya, apa packaging ini apa nih dan tujuannya buat apa, fungsinya buat siapa, apakah semua produk dikemas ada ini atau gimana? Silakan Pak jelasin oke. Pak. Jadi memang pasar yang saya garap itu memang berbeda. Jadi saya garap pasar lebih ke corporate awalnya ya. Jadi saya kemas menarik mungkin dan seelegan mungkin. Karena ini biasanya untuk souvenir atau untuk gift. Kemudian seiring waktu ternyata banyak permintaan juga nih dari pasar retail. Mereka juga pengen ngasih buat keluarga, buat saudara, atau buat kado nikahan. Minta yang pakai box gini. Sehingga memang kita create lah box dengan bahan sintetis kulit. Nah, di dalamnya juga kita biasa sudah masukin juga dengan sendok kayu. Jadi ada sendok kayunya juga, plus nanti ini yang ukuran untuk 350 ml. Gitu. Oke. Jadi ini memang lebih cocok untuk gift. Lebih pede lah kalau misalnya mau ngasih gitu ya untuk seseorang karena kemasannya juga menarik. Kemudian untuk yang ini memang ini khusus untuk detox. Jadi kemarin tuh kita keluarkan detox. Ternyata pasar detox juga banyak yang minta untuk ditambahkan box. Kenapa? Karena untuk gift katanya. Jadi saya mau ngasih dong katanya untuk teman saya, untuk saudara saya. Dan akhirnya kita create lah khusus boxnya untuk yang si detox ini. Kita paskan gitu. Oh iya. Jadi terlihat lebih enak itu untuk memberikan ke seseorang. Nah kalau untuk yang kemasan ini nih Pak, ini berarti lebih dari satu dong. Betul. Jadi memang kita juga ternyata ada beberapa permintaan nih. Mau dong di gift gitu ya untuk seseorang, tapi lebih dari satu madunya gitu kan. Jadi kita buatkanlah ini. Ini bisa diisi 2 madu atau 3 madu. Kemudian banyak yang bisa. kita juga bisa combine. Kita juga ada teh rosella, kita bisa masukin rosella, kemudian ada herbal lainnya kayak chia seed ataupun wedang uwu. Jadi semua sesuatu yang berbau herbal dan minuman sehat itu biasa kita paketkan. Jadi pada saat menerima itu udah istilahnya one stop solution untuk hidup sehat. Seperti itu. Oke, kalau ini sama jenisnya hanya dari sisi ukuran yang berbeda Pak ya? Betul, ini memang kita create-kan 2 level. Ini apa nih? Jadi ini untuk yang level bawah, Wah, unik. ini juga bisa untuk yang di atas. Oh ini emang taruh juga berarti ya 2 ya gini? Betul. Oh iya. Jadi kalau misalkan pelanggan pun, Ini oh saya dua. juga mau nambahin nih produk saya gitu ya, boleh, masih ada space gitu ya. Menarik. Nah ini beda nih. Nah ini memang unik ya karena konsepnya kan alam, ini konsepnya kita rustic. Jadi Lebaran kemarin ini ternyata permintaannya cukup banyak untuk hampers. Jadi kita create hampers dengan konsep rustic, isinya herbal-herbal, kayak wedang uwu, kemudian teh rosella, dan madu hutan. Kita kemas, kemudian kita kasih aksesoris biasanya nih dengan tali rami, kemudian bunga-bunga kering, seperti itu. Jadi mereka bisa langsung memberikan sebagai gift untuk keluarga ataupun rekan kerja, seperti itu. Tapi untuk kalau kemasan ini
ada maksudnya kalau kemasan ini khusus untuk event ini atau bebas? Kalau untuk ini yang rustic biasa memang khusus untuk event. Jadi season lah kalau misalnya untuk lebaran ataupun nanti ada permintaan khusus dari pelanggan. Kalau ini memang kita sedia setiap waktu karena memang ini kita sebagai signaturnya Imago untuk paket hampers dengan sintetis kulit ini. Pak Henry, Ya. saya bisik-bisik nih kalau dari kemasan kan seperti mewah pemirsa ya. Ini harganya mewah juga ya? Nah itu kan yang menarik gitu ya, karena orang pasti berpikir wah ini pasti mahal gitu ya, karena lihat kemasannya aja udah pasti lebih mahal kemasannya gitu. Banyak kan seperti itu yang info ke kita gitu ya, tapi dari sisi harga sebetulnya ini kompetitif seperti ini gitu ya untuk paket 350 mili dengan satu kemasan ini, kemudian dapat satu juga paper bag Imago, jadi mereka udah langsung masukin aja ke sini. Ini hanya 145.000. Hanya 145.000 sudah dapat satu kemasan eksklusif untuk kado seperti itu ya. Dan ini juga yang biasa dipakai oleh dinas pemerintahan untuk souvenir meeting. Karena juga kita ada beberapa klien yang menggunakan ini untuk souvenirnya gitu. Oke Pak Henry, ini ada Mas siapa dan lagi ngapain nih? Jadi perkenalkan ya, ini Mas Jimmy. Oke. Dia salah satu tim operasional kita yang bertugas untuk di pengemasan madu. Jadi ini seperti yang diinformasikan, ini kita punya mesinnya khusus untuk steril botol. Kemudian nanti kita masukin madu ke botol ini, kemudian di labeling. Udah labeling gitu ya? Iya. Oke, nah untuk pengemasan sendiri ini gimana, setiap hari atau gimana? Kita pengemasannya biasanya memang setiap hari, tapi sejak pandemi ini kita arahkan operasional setiap Sabtu dan Minggu. Jadi kita stok banyak nih setiap 1 minggu, kemudian untuk stok 1 minggu ke depan. Oke. Pak Henry, ini di samping saya kok beda ini kemasannya? Ini apa Pak? Ini apa? Strawberry, kaliandra, apa ini Pak? Betul, jadi ini sebetulnya kan kita juga lagi coba research nih. Ada banyak sebetulnya jenis madu di Indonesia ini, karena ini juga hutan tropis kan ya. Mulai dari madu-madu ternak gitu terutama ya ini, karena ini jatuhnya madu ternak kalau yang ini. Oh. Betul, jadi ini ada madu kaliandra, kemudian madu kayu putih ya, ini menarik nih. Karena ini lebah-lebahnya memang berada di area kayu putih, pohon kayu putih, sehingga nanti aroma madunya pun aroma kayu putih seperti itu. Oh, ini strawberry. Yang strawberry pun mereka berada di area strawberry dan rasanya nanti manis asam seperti strawberry Mas. Oh gitu. Jadi enak gitu ya. Ada yang mangga, kemudian ada yang rumput juga, macam-macam ternyata ya. Berarti bukan dicampur sama zat tertentu, tapi emang dia habitatnya di sana gitu. Betul. Jadi biasanya memang ini lebih ke jenis madu ternak. Jadi mereka sistem di kita tuh diangon selama 3 bulan di area tertentu, misalkan di daerah kangkung, kemudian di daerah kebun mangga atau rambutan. Nah biasanya selama 3 bulan ini, selama masa musim berbunga, itu mereka akan menghasilkan madu. Madunya itu sesuai dengan yang mereka hisap nektarnya. Oh, Seperti itu. Ada di sana ya. Iya. Oke, nah ini proses labeling. Nah ini saya juga mau tahu nih apa kan kalau ini banyak ukurannya, ini yang besar. Kalau yang besar nggak mungkin dong kita berapa hari habis ya kan. Memang kalau dari sisi ketahanan itu berapa lama sih? Sebetulnya kalau untuk madu hutan ini selama pengemasannya baik, dalam artian pada saat disimpan di suhu udara ya, di suhu ruangan, kemudian tertutup, itu sebetulnya seumur hidup, itu awet ya. Tetapi untuk proses labeling kita biasanya diizinkan 3-5 tahun. Untuk dicantumkan bahwa ini expired best before-nya baik digunakan sebelum masa produksi 3 atau 5 tahun. Itu di suhu ruang atau? Di suhu ruangan. Memang untuk madu ini sebaiknya disimpan di suhu ruangan saja. Gitu ya. Nah kalau yang tadi kan ada nih yang beda, yang apa, detox ya? Detox, itu betul. Kekuatannya sama atau beda? Nah kalau detox karena kita campur dengan berbagai rempah termasuk lemon, jadi memang pengemasannya pun spesial.
pada saat kita selesai produksi, kita usahakan itu simpan di lemari es. Oke. Jadi biar tetap segar. Dan masa best before-nya pun juga nggak terlalu lama nih, cuman maksimum sampai 2 bulan baik digunakan. Karena memang mengandung beberapa herbal dan harus di ruangan dingin. Jadi memang nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu lama sih ya. Cuman biasanya seminggu 2 minggu juga udah habis nih si pelanggan. Nah kalau ini kan Galia nggak ada nih, detoknya kalau detok itu ada hari tertentu ya buatnya? Kalau detox memang sementara ini kita sistemnya PO. Jadi kita keluarkan dulu nih PO sampai hari Sabtu dan kita pengirimannya setiap hari Senin. Setiap hari Senin ya? Betul. Nah, Mas Rabet mau tahu kan caranya gimana sih kita bikin detox gitu ya? Nanti kita bisa praktekkan nih biar kita tahu berapa besar komposisinya dan gimana sih caranya gitu ya untuk mendapatkan resep terbaik dari Imago Detox ini. Oke Pak, kalau kita langsung aja Pak. Jadi Boleh, ya kita coba. Penasaran kan? Oke pemirsa Kisisi, sekarang kita sama Pak Henry mau meracik detox ya. Betul. Apa aja yang diperlukan dan bagaimana prosesnya Pak? Ya. Jadi bahan yang kita perlukan itu jelas ya madu Sumbawa putih, madu Imago. Harus madu Imago loh karena kita coba dengan madu yang coklat atau yang pun hitam itu rasanya agak berbeda. Jadi untuk yang resep detox ini kita pakainya madu Sumbawa Imago. Kemudian bahan lainnya kita ada lemon impor. Kenapa kita pakai lemon impor, nggak pakai lemon lokal gitu ya? Iya. Kan banyak ya lebih hemat atau apa. Ya karena untuk yang lemon ini pada saat kita campurkan itu rasanya akan manis. Beda dengan lemon lokal. Lemon lokal meskipun kita campurkan dengan madu dan lain-lainnya, pada saat kita coba itu kulitnya pahit. Makanya kita coba yang lemon impor aja. Kemudian kita buang juga nih ujung-ujungnya. Oh, saya pikir bebas lemon. Jadi ternyata lemon juga beda-beda. Oke. Ini lebih renyah kulitnya. Kita bagi-bagi dulu. Kita diajak langsung sama ownernya sekaligus. Biasanya kita bijinya kita buang ya. Tapi sebetulnya meskipun masuk jadi makan juga nggak apa-apa. Karena pan biasanya udah ke blender ya. Oh, udah. Iya. Kita coba dulu satu lagi. Ini dari aroma yang segar ya, Be. Segar. Dan Ada ini ciri khas juga ya dari aroma ya. dan resep ini memang udah banyak direferensikan ya, campuran antara madu, lemon, kemudian jahe merah. Ini banyak khasiatnya. Oke. Kan biasa ada apa air putih kayak infus water gitu kayak. Dan ini kan dicampur apalagi kandungan utamanya madu lagi ya. Betul, jadi kan ini dengan Imago Detox ini kita nggak perlu repot nih harus motong-motongin, nyampur-nyampurin itu kan beli bahan-bahan. Cukup masukin aja 2 sendok, campur air hangat sudah beres. Hidup sehat. Nah baru kita masukin untuk kita blender. Nah ini ngomong-ngomong takarannya gimana masalah lemon ini? Berapa banyak untuk satu botol itu? Jadi untuk 600 ml lemonnya itu biasanya kita sekitar 180 gram. 100. Iya. Tapi banyak juga ternyata Imagos ya kita sebutnya, pelanggan Imago ini yang minta, wah Mas ternyata lemonnya enak nih, saya mau ditambahin dong lemonnya gitu. Jadi itu juga kita bisa based on request. Karena kita juga punya database pelanggan, jadi kita juga udah ada data alamat, nama, kemudian dia pembelian keberapa. Jadi kita juga maintain nih pelanggan-pelanggan kita. Kemudian dia lebih suka apa nih kalau untuk detox, misalkan lemonnya lebih banyak gitu kan, atau jahenya dikurangin dikit nih seperti itu boleh. Oke Pak, kemudian proses berikutnya. Ya baru kita nyalakan mesin ini. Oke. Kita ukur. Lalu kita olah. Ini proses apa biasa sebutnya? Ini kita sebutnya sih juicer ya. Jadi kita beda dengan blender. Biar kenapa kita nggak pakai blender? Karena kalau blender biasanya bubuk, hancur jadi cair gitu ya. Kalau ini kita sengaja biar kita dapat kayak kerikil-kerikil gitu kecil-kecil. Jadi nggak halus begitu ya, Betul. ukurannya ya, diset ya. Karena sensasinya sih biasanya di kerikil-kerikilnya itu. Iya. Gurih-gurih enak katanya. Ada garing-garing gitu. Iya.
berapa lama atau nggak ada Ini ukuran? biasanya 4 kali. Jadi saya hitung sih setiap 1 sampai 10 berhenti dulu. Biar mesinnya juga nggak terlalu panas. Dan itu kita 4 kali putaran. Diam-diam berarti ngitung ya, hitung dan kedengeran. Nah ini udah. Baru nanti. Nah seperti ini. Oke. Baru kita masukkan ke sini. Oh iya. Masih ada bergeriginya ya. Nah ini sensasinya di sini di kulit lemonnya ini loh. Nanti biar kita bisa merasakan ya. Oh ya ngomong-ngomong gini ya, itu emang tadi Pak Henry bilang nggak dikupas nggak masalah kulitnya. Justru kulitnya ini yang enak ternyata. Jadi memang kita sengaja nggak kupas karena ini yang nilai jual dari Imago Detox ini, si kulit lemonnya. Makanya kita cari lemon yang berkualitas bagus gitu. Nah mungkin kita Kemudian, coba racik aja kali ya. Iya, silakan Mbak. Ya. Apanya? Ini kita biasanya kita campurkan dulu ini. Oh, lemon dulu ya pertama. Betul. masuknya. Masukkan lemon. Berapa banyak nih ukurannya? Biasanya kita 6 gini, itu sekitar 180 gram. Oh. 6 sendok ini. Kemudian Baru kita tambahkan dengan jahe ini yang sudah di merah. blender ya? Ini juga udah di blender, jadi jahenya kita blender juga. Nah jahenya juga kita ada takarannya nih, udah khusus jadi biar kita nggak salah resep. Oh gitu? Iya, karena kadang beda komposisi itu akan ngerubah ke rasa juga. Jadi kita pakai ini 1, kemudian ukuran yang ini 1. Oh iya, ada ini ya? Ada ukurannya. Rumusnya Betul. lah ya? Jadi memang kita nggak sembarang untuk kayu manisnya pun kita juga ada takarannya. Jadi sehingga kita harapkan kita ada standarnya nih untuk rasanya, nggak berubah-berubah setiap PO kok rasanya ini sekarang beda gitu ya. Kita usahakan tetap. Jadi kita campurkan ini dulu, baru Si ini madunya. madunya, betul. Oke. Kita campurkan madunya sampai penuh. Sampai penuh ya. Ini ngomong-ngomong masalah madu Pak, silakan sambil dituang. Boleh. Kenapa? Misalnya nih, saya atau pemirsa Kisi-Kisi punya madu di rumah ya. Mau ngeracik sendiri dengan cara Pak Henry ini, bisa nggak madu selain madu ini? Sebetulnya sih bisa, tetapi kalau dari sisi rasa pasti beda. Oh. Karena saya sendiri kan sudah nyoba nih, meskipun saya punya ada beberapa varian yang coklat, kemudian saya juga ada beberapa yang sampel-sampel gitu ya, saya coba. Dan rasanya nggak keluar gitu. Rasa lemonnya, kemudian jahe merahnya, si kayu manisnya pun gitu ya. Jadi si madu putih Sumbawa Imago ini memang madu yang pas gitu untuk pasangan si lemon dan jahe merah ini. Bisa disebut satu paket yang Satu paket, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman atau siapapun yang mau coba pakai detox, saya sarankan sih mungkin jeruknya boleh, lemon gitu ya, beli banyak di supermarket, jahe merah. Madu putihnya pakai madu Imago. Madu putih Imago. Itu rasanya kemungkinan besar sih pasti sama dengan yang punya kita. Oke. Gitu. Nah, ini selesai. Kemudian Kemudian kita dapat proses berikutnya Pak. iya. Selesai Pak? Selesai sudah. Perlu Nah, nggak perlu diinapin atau gimana? Kenapa? Nggak perlu didiamkan berapa lama atau gimana? Nah, baiknya sih sebetulnya setelah selesai ini kita biasanya simpan di lemari es. Jadi kita biasanya bikin di hari Jumat atau Sabtu. Kemudian kita deliver ke pelanggan hari Senin. Kenapa kita harus ada jeda 3 hari? Biar si bumbu-bumbunya, si rempah-rempahnya ini menyerap. Jadi lemonnya itu akan kerasa gitu ya, manisnya, kemudian rasa jahenya setelah disimpan selama kurang lebih 3 harian di lemari es. Oh. Gitu. Setelah tadi kita diajak sama Pak Henry untuk meracik si detox ini, sekarang biar nggak penasaran saya mau coba hasilnya Pak ya. Ya, silakan.
Oke. Seger nih kayaknya nih Pak. Iya, diaduk dulu ya. Diaduk dulu ya. Siang-siang enak pakai es nih. Betul. Pak. Wah seger Pak. Walaupun di dalamnya ada lemonnya, tapi asemnya itu pas ya. Nah sekarang saya penasaran nih mau cicip lemonnya. Wah iya benar. Ini nih ciri uniknya. Tapi tetap ini ya, tetap crispy ya, garing-garing ya. Betul, iya. Dan walaupun saya makan begini nih nggak terasa asamnya, maksudnya pas lah ya. Rekomen nih buat pemirsa yang mau minum sehat dan segar, ini salah satunya ya si detox ini. Oke Pak, nanti saya minum sampai habis, nggak selesai dan pemirsa juga kepingin lagi ya. Sekarang saya mau tanya nih Pak mengenai produk-produk dari Pak Henry ini biasa dijual itu di mana aja dan gimana cara pemirsa untuk membeli produk ini? Oke. Jadi selama ini memang kita masih penjualan online. Kita nggak punya toko khusus. Jadi siapapun bisa membeli melalui website kami www.imagorauhani.com atau melalui Instagram Di @imagorauhani gitu ya. Atau bisa juga direct WhatsApp ke WhatsApp kami di nomor? 0816 893344. Oke. Kalau mau langsung beli ke sini bisa? Boleh. Alamat lengkapnya di mana, Pak? Alat lengkapnya ada di Cibubur Mansion, Blok F6 nomor 9. Ini workshop kami di sini. Oke. Nah, kemudian dari sisi harga secara keseluruhan, termasuk kalau di kemasan ini berapa, dan ini kan produk yang berbeda ya, maksudnya dari madu ya jenisnya. Ini apakah dijual terpisah atau bagaimana? Oke. Jadi memang fokus bisnis utama Imago adalah lebih ke madu ya. Oke. Kita ada beberapa varian, beberapa ukuran juga. Yang ini 145.000 isi satu, ini pun sama yang pakai botol kotak kayu. Kalau yang Imago Detox ini 215 yang tanpa kotak. Kalau yang 250.000 dengan kotak ini. Ini konsep gift. Kalau misalkan wah saya pengen kasih beberapa nih gitu kan isi madu, boleh silakan. Mau isi 2 atau isi 3 dengan kemasan hampers. Ini harganya sih relatif tergantung isinya nanti ada berapa. Kemudian kita juga ada yang isi 3. Ini juga bisa dicampur dengan herbal ataupun dengan paket Imago kita. Jadi biasanya kita ada chia seed, ada udang uwu, konsepnya semua herbal dan Himalayan salt juga. Nah untuk ini Terosella, sementara ini kita memang belum rilis, belum keluar secara resmi. Jadi sementara untuk Rosella ini lebih ke pada bonus. Jadi misalkan nanti nih ada Imagos atau pelanggan kita yang beli dalam kuantiti banyak, biasa kita kasih bonus premium Rosella ini. Oh, gitu. Untuk menarik penjualan sih lebihnya. Oke. Kemudian yang ini Pak, si mungil dan tentunya dibutuhin ini sama pengantin topik pernikahan ya. Iya Itu betul. berapa? Kalau ini kita juga ada beberapa varian. Jadi starting from harga Rp15.000. Rp15.000 itu botolnya saja nih. Tapi kalau misalkan mau pakai kayu, ini harganya Rp20.000 sampai Rp25.000. Karena kita juga ada beberapa varian model kayunya. Itu termasuk dengan tagnya juga. Jadi di sini juga nanti dikasih label nama pengantin, nama mempelai. Kemudian ada tagnya juga nih, terima kasih. Nanti kita pasangkan di sini. Dan ini minimum 50 pieces untuk souvenir, wedding souvenir ini. Oke. Kemudian biasanya Pak kalau untuk kan ada nih hari-hari tertentu atau event tertentu ya yang penjualannya beda dengan hari yang itu, biasanya event apa dan hari apa ya? Biasanya sih kalau masa lebaran, kemudian tahun baru atau Natalan, itu Valentine, biasanya penjualan untuk hampers meningkat. Makanya kita biasa siapkan nih kalau misalkan mau menjelang liburan gitu ya, menjelang liburan ataupun lebaran ataupun Natal, kita siapkan beberapa paket nih di awal, kita langsung announce kita ada punya beberapa paket ini. Kita bisa kasih 2 atau 3 opsi. Jadi biar calon pelanggan kita juga ada beberapa pilihan nih sesuai dengan harga atau budget mereka.
Betul. Oke. Berarti ya hari libur dan hari besar keagamaan mungkin ya. Betul, itu karena biasanya mereka kan ada sistem saling memberi ya, saling memberi hadiah gitu kan, surprise. Karena kita juga biasanya kasih ini juga nih, udah ada kartu ucapannya juga di boxnya. Kita juga bisa tulis ini biasanya, Mas nanti mau ditulisin apa gitu kan. Jadi kita yang tulisin pesannya, kemudian baru kita kirim, seperti itu. Merangkai katanya lah ya. Betul. Oke, nah kemudian saya mau tanya juga nih mengenai dari sisi Pak Henry nih, sebagai pengusaha tentunya ada harapan ya ke depan mengenai usaha ini seperti apa dan bagaimana, atau ada inovasi tertentu ke depan itu seperti apa harapan ke depan? Jadi tentunya harapan saya Imago ini terus berkembang, selain memberikan manfaat juga untuk masyarakat itu ya, karena menjadi hidup lebih sehat. Dari sisi kami pun kita akan terus melakukan inovasi. Saat ini saya rencananya akan kerjasama dengan LIPI untuk pengembangan produk kami, terutama untuk detox ini bisa tahan lama, bisa sampai setahun meskipun tanpa bahan pengawet. Kemudian pengemasan bisa kualitas untuk setara dengan ekspor. Karena beberapa kali kemarin memang kami juga pernah terlibat dengan pelatihan ekspor, kemudian kita juga sempat ada undangan untuk elevator pitch dari pengusaha dari Norwegia, dan mereka juga antusias ya, tertarik dengan produk-produk dari Imago untuk dikembangkan di negaranya. Jadi harapan kami sih kita bisa terus berkembang, kemudian produk-produk kita juga bervariasi dan tahan lama ya, seperti itu. Oke, nah kemudian nih saya dengar Pak Henry ini produknya masuk dalam salah satu dari 10. Apa nih maksudnya, bisa jelaskan? Ya, jadi alhamdulillah kita Imago ini masuk dapat undangan, dapat informasi dari Kementerian Perdagangan masuk ke 10 besar mewakili Indonesia untuk diikutsertakan ke dalam ajang kompetisi The First Asian Korean. Jadi mereka ada semacam kompetisi produk desain dari masing-masing negara ASEAN dan Korea yang akan diselenggarakan di Hanoi, Vietnam. Rencananya sih bulan Agustus ini, cuman karena berhubung ada pandemi, jadi diundur di bulan Desember. Jadi yang 10 yang terpilih dari produk Indonesia, mewakili Indonesia ini akan dipamerankan di Hanoi. Kemudian nanti juga akan dipilih dua yang mewakili Indonesia untuk diberangkatkan ke sana juga. Jadi mudah-mudahan sih ini juga sebagai langkah awal dari Imago untuk go internasional seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa masuk dan harapan-harapan terwujud dan tambah sukses juga usahanya. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Pak Henry mengenai usahanya itu Madu Imago yang dikenal itu ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.